mana? Yang alamat yang kayak dia ngasih sih di sana. Situ ya bawah. Sampai di Bandung kita langsung ke Serabi tempat omnya Faruk. Tapi bener kan di dekat-dekat sini? Ya udah dari situ dong kita masuk ke dalam tempat Serabi itu kita tanya-tanya kita pengen ketemu sama pemiliknya alias omnya Faruk. Tapi kata pelayan di sana omnya Faruk itu nggak ada di sana. Dia di cabang satu lagi. Ya kita udah capek-capek kesini dianya nggak ada. Tapi emang dia cuma tahu tempat yang itu. Ya udah dong dari situ kita tanya-tanya di mana nih tempatnya. Dia kasih tunjuk kita harus lebih naik lagi jalannya. Kita langsung meluncur ke sana. Sesampainya di sana, di situ kita langsung turun semuanya, gue, Basun dan Fiona serta klien kita Dea. Kita langsung masuk ke tempat Serabi. Di situ kita coba tanyakan apakah pamannya Faruk itu ada. Ternyata ada. Kita langsung dipertemukan dengan pamannya Faruk. Di situ pamannya Faruk kaget melihat kita karena kita datang rame-rame. Maaf Pak, kita mau cari sama Pak Dayat pemilik tempat ini. Oh ini Bapak? Ya. Ada apa? Ya. Ada Pak. apa? Om. Boleh ngobrol sebentar nggak? Oh iya sebentar ya. Oke. Udah dah kita di sana aja. Akhirnya kita jelaskan bahwa kita dari tim di Balik Rahasia Global TV, kita ini ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama pamannya Faruk itu. Dan dia setuju, dia langsung mengajak kita ke meja dan ngobrol sama dia. Ya, ini Adit siapa ya? Iya nih Pak, maaf sebelumnya kita rame-rame juga bawa kamera. Mungkin Bapak bertanya-tanya kita dari mana. Ini juga jarang-jarang sih soalnya ngeliat. Kita dari tim Balik Rahasia Global TV Pak, acara reality show. Kita mau ngebantuin Dea. Dea ini mau mencari Faruk. Pasti Bapak tahu dong di mana Faruk karena kita tahu kabarnya Faruk itu lagi di tempat usaha omnya gitu. Dan dia tanyakan ada apa mencari dia, dan kita jelaskan nih bahwa Dea ini adalah pacarnya Faruk. Dia mencari Faruk. Faruk menghilang tanpa jejak ke Dea tanpa ngasih kabar. Bentar, mau nanya nih, kira-kira ada kepentingan apa ya? Ini juga nggak ngerti nih. Ini deh. Kenapa? Yang Om tahu sih pernah sih sekali-sekali, tapi nggak sering ya kesini ya. Jadi nggak tahu di mana juga tuh. Di situ Omnya bilang, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa tentang Faruk. Dari Omnya tuh kayak tenang, santai. Dia bilang dia nggak mau ikut campur urusan Faruk karena ini privasi. Akhirnya si Dea mohon-mohon tetap nggak mau dikasih di mana keberadaan Faruk. Kalau Bapak tahu barangkali ya Bapak kasih tahu ya di mana alamatnya ya. Tapi tahu Bapak ya jarang sih. Nah, kita coba terus bujukin pamannya Faruk. Kita bilang masalahnya Dea ini butuh keputusan, butuh kepastian dari Faruk. Ya pamannya jelaskan bahwa ya udah cari aja Faruk. Kita bilang kita nggak tahu alamatnya. Tapi kok maaf nih Pak, aneh juga sih saya sebetulnya. Bapak kan dari masih keluarganya Faruk nih, kok nggak tahu juga rumahnya ya? Ada yang ditutupin kali Pak. Nah nggak lama kemudian keluar satu cewek pakai jilbab dari dalam. Ternyata itu adalah istrinya Pak Dayat. Iya Bu, ini dengan ibu istrinya. Oh iya halo Bu, saya Bacun, ini teman-teman saya Bu. Nah, di situ terlihat bahwa bibinya si Faruk ini nggak tega ngelihat Dea. Karena dia begitu besar cintanya kepada Faruk sampai jauh-jauh dari Jakarta menuju ke Bandung hanya untuk mencari alamat rumah Faruk. Yang menyusul ke sana, kasih tahu aja kasihan nih, Pak, tolong Pak. Nah, bentar. Dan akhirnya Pak Dayat pun ngasih tahu keberadaan di mana si Faruk ini. Ternyata Faruk ini suka ke Purwakarta. Ya udah, coba kamu cari di Purwakarta. Di Purwakarta, nah di desa Ciuni, ya. Dan tanyakan di situ namanya Pak Solihin, yaitu bapaknya Faruk itu. Iya. Ya mungkin aja itu aja. Cukup. Soalnya Bapak juga banyak kerjaan, ini masih banyak. Ya. Akhirnya terjadi perdebatan juga di antara kita semuanya. Gue sama Fiona tetap seperti biasa berdebat karena kondisinya gue
ingin terus menyelidiki kasus ini. Gue minta langsung aja kita gimana ke Purwakarta langsung nih. Gimana yuk langsung sana aja kali nggak? Hah? Karena kondisinya juga udah malam banget, mungkin kalau menuju ke Purwakarta juga udah jauh banget. Jadi kita putuskan juga untuk stay dulu di Bandung. Jadi kita tinggal dulu di Bandung dan nanti besok hari kita lanjut lagi penyelidikannya, kita menuju ke Purwakarta. Enggak, dengerin gue dong. Kita mau nyari hotel di Purwakarta juga pasti nggak ada, susah. Mendingan sekarang kita nyari hotel di seputaran Bandung. Besok subuh pagi-pagi kita langsung meluncur ke Purwakarta. Setuju? Setuju? Oke, setuju. Yuk. Di hari kedua, kita langsung meluncur ke Purwakarta. Sampai kita di Purwakarta, sampailah kita di Kampung Cihuni. Di situ, kampungnya lumayan gede. Kita nggak dikasih tahu di mana alamat rumahnya Pak Solihin. Di mana? Kita nyampe juga ya. Jauh banget perjalanannya. Nah dari situ kita dapat informasi di mana rumah Pak Solihin. Kita tanya-tanya, ada tuh lurus aja, situ belok. Nah banyak yang bilang, ayo dong situ ya. Nah untungnya orang-orang banyak tahu sama Pak Solihin. Dia bilang itu rumahnya lurus aja ntar belok kiri. Sesampainya di rumah Pak Solihin kita panggil-panggil, akhirnya ada yang membukakan pintu. Siapakah yang membukakan pintu? Dan ternyata yang membukakan pintu adalah adiknya Faruk. Teteh, ya ini benar rumahnya Pak Solihin? Iya benar. Oh benar? Ya, emang kalian siapa? Emang pacarnya Kak Faruk? Iya, emangnya kapan kan mau menikah? Nikah? Iya, Sama siapa? sama orang sini. Beneran nih Mbak? Benar. Kita coba tanyakan di mana keberadaan Faruk. Katanya Faruk lagi ke sawah. Faruk lagi ke sawah bersama ayahnya. Juga deh. Ya, makasih Mbak Mari. Ya udah kita langsung mau meluncur ke sana aja. Kita bilang ini jauh nggak? Kita bisa bawa mobil aja nggak? Katanya bisa bawa mobil, bisa jalan kaki. Dia tunjukin arahnya kemana. Kita langsung balik ke mobil dan kita langsung meluncur ke sawah di kaki gunung. Nah sesampainya kita di sawah kaki gunung itu, wah kita ngeliat ini sawahnya gede banget. Mau nyarinya kemana? Ya udah akhirnya kita muter-muter nyari dulu nggak ketemu. Akhirnya kita pindah ke sawah di seberang. Bapak kenal sama Pak Solihin nggak? Pak Solihin kenal. Dia di sebelah mana Pak posisinya? Ini sawah gede banget, kita udah nyari-nyari. Oh yang ke arah sana ya? Yang ke arah sana. Yaudah makasih banyak ya Pak ya. Itu dong berarti ya. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Pak Solihin. Tapi yang aneh di situ Faruk nggak ada di sana. Sih Pak. Si Pak ini Pak Solihin ya? Iya Pak Solihin. Pak akhirnya ketemu juga Pak. Kita udah cari Bapak kemana-mana Pak. Pak ini saya injek nggak apa-apa? Bapak. Wah langsung aja kita coba kenalkan diri. Kita kasih tahu bahwa ini dia adalah pacarnya Faruk. Dan di situ Pak Solihin terlihat tidak suka sama dia. Ada apa ya? Ada apa? Gimana ya Pak? Ada apa? Saya pacarnya Faruk Pak. Udah pergi kamu. Jangan cari-cari Faruk. Loh, kenapa gitu Pak? Pergi kamu. Apa itu Pak? Pokoknya Faruk mau nikah sama orang kampung sini. Kita bilang nih, tolong kasih tahu kita di mana Faruk. Dan ayahnya tetap nggak mau kasih tahu sampai akhirnya dia mohon-mohon sampai dia sujud di kakinya ayahnya Faruk.
Dan disitulah hati ayahnya mulai luluh dan dia bilang Faruk ada di gunung, Faruk lagi naik gunung kalau mau mencari Faruk. Tapi jangan ganggu Faruk. Kalau mau cari Faruk, cari aja lagi manjat gunung di Gunung Parang. Maksudnya Gunung Parang gunung itu? Iya, di situ. Lagi Oke, akhirnya kita meninggalkan ayahnya, kita langsung menuju ke gunung. Sampai kita naik ke atas perbukitan di situ, perbukitannya sangat-sangat tinggi. Akhirnya kita terus lanjutkan perjalanan walaupun kondisi kita sudah sangat capek dan mulai lelah. Dan di situ Dea melihat Faruk lagi turun dari atas. Itu Faruk. 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 Faruk, mau ngapain? Itu apa-apaan lagi? Faruk. Faruk. Bisa nggak sih nggak kita? Ya aku minta penjelasan Faruk. Penjelasan apa lagi? Ya kenapa kamu mutusin aku tiba-tiba? Faruk. Udah, ini Musa biasa nih. Intinya kita udah nggak bisa kita lagi deh ya. Terima kasih untuk semuanya. Nggak bisa. Udah. Faruk, tentang. Faruk. Lihat dulu, lihat.